Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Matius 11 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, perbuatan yang berkenan kepada Allah. Nas ini dimulai dengan ucapan syukur Kristus kepada Allah, Tuhan langit dan bumi. Sebenarnya, waktu itu Yesus sangat pedih dan pilu melihat orang-orang Yahudi yang tidak mengenalnya, yang tidak mau percaya kepadanya sebagai Mesias yang dijanjikan, walau ia sudah membuat tanda-tanda mukjizat. Bahkan, Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjarakan mulai meragukan kemesiasan Kristus karena kehadiran Yesus tidak membawa perubahan politik, ekonomi, dan sosial seperti dalam bayangannya dan bayangan orang-orang Yahudi lainnya. Mereka masih saja menderita di bawah kuasa kekaisaran Romawi dan tidak terangkat status sosialnya. Dalam situasi seperti ini, Yesus malah giat mengajar tentang kasih, pengampunan, keselamatan, dan kerajaan surga yang bukan menjadi topik permasalahan penting bagi mereka kala itu. Hal inilah yang membuat Kristus ditolak oleh mereka yang notabene orang-orang bijak dan pandai secara duniawi. Padahal Yesus sudah membuat banyak mukjizat yang membuktikan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang miskin kepadanya diberitakan kabar baik, dan banyak lagi. Tapi ternyata mukjizat-mukjizat itu tidak membuat mereka percaya kepada Yesus, dan mereka tidak mau bertobat. Walau hatinya pilu melihat orang-orang ini, bahkan mengutuk kota-kota tempat ia membuat mukjizat, Yesus bersyukur kepada Allah, Tuhan langit dan bumi, sebab semua itu dinyatakan kepada orang kecil. Semua itu maksudnya pengertian dan pengenalan akan Kristus dan pengertian tentang keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus. Sedangkan yang dimaksud dengan orang kecil adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bukan berasal dari golongan cendekiawan atau golongan bijak dan pandai secara duniawi. Mereka bukan politisi, bukan sosiolog, bukan budayawan, bukan juga ahli ekonomi yang menggumuli perkara-perkara dunia, tetapi orang-orang sederhana yang bekerja untuk keperluan hidup sehari-hari. Penyataan ini adalah perkenanan Yesus bukan karena usaha atau perbuatan baik, tetapi semata-mata karena belas kasihan ataupun anugerah Allah di dalam Yesus Kristus.
Dalam ayat 27 dituliskan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi saudaraku, mukjizat-mukjizat atau jerih payah manusia serta pengetahuan manusia tidak bisa menibakan seseorang pada pengenalan akan Allah. Allah hanya bisa dikenal jika Yesus yang mengenal Allah itu berkenan kepada seseorang. Yesus sebagai orang Yahudi paham betul bahwa orang-orang yang mendengarnya saat itu adalah orang-orang yang berbeban berat, yang letih lesu karena keadaan politik dan ekonomi yang tidak kondusif. Ditambah lagi aturan-aturan agama Yahudi yang begitu rumit dan berat untuk dikerjakan, mencapai keselamatan, membuat jiwa mereka tidak tenang. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus pun menawarkan jalan yang membuat jiwa mereka yang letih lesu ini menjadi tenang. Dalam ayat 29, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus tidak menawarkan jalan tanpa beban. Ada beban, ada kuk yang dipikul, tapi itu ringan dan enak membawanya. Lihat ayat 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hukum-hukum Taurat rumit dan sangat sulit, bahkan tidak mungkin dikerjakan. Tapi kuk yang dipasang Kristus ringan, yakni hukum kasih. Jika seseorang memakai hukum ini dalam hidupnya, maka jiwanya pun akan tenang. Sebab kuk itu ringan dan enak membawanya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan dan ketenangan jiwa, datang kepada Yesus dan memakai kuk tentu tidaklah cukup, tetapi harus terus belajar. Dan Kristus adalah guru yang tepat untuk kita semua, sebab Ia lemah lembut dan rendah hati. Setiap orang akan tenang jiwanya jika diajari oleh guru yang lemah lembut dan rendah hati. Guru yang lemah lembut dan rendah hati tidak memaksakan murid-muridnya melakukan apa yang dia ajarkan, tetapi menuntun dengan sabar sampai murid itu mendapat pengetahuan yang benar, yakni pengetahuan tentang hukum-hukum Kristus yang menyegarkan jiwa, lalu mengerjakannya dengan sukacita di dalam kehidupannya. Seperti seorang gembala yang baik, demikianlah Kristus menjadi guru bagi setiap orang yang mau belajar kepadanya. Dituliskan dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 3. Demikianlah Kristus menjadi guru bagi kita. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Pengetahuan ataupun jalan yang benar tentang Kristus adalah mengasihi. Dan salah satu bukti kita mengasihi adalah bertolong-tolongan. Lihat invokatio, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara-saudaraku, minggu ini adalah minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih, dan PPOS. Marilah kita menolong mereka dan turut menanggung beban mereka, sebab dengan demikian
kita pun memenuhi hukum Kristus. Memang itu adalah beban atau kuk, karena harus berkorban waktu, tenaga, dan materi. Tetapi itu ringan, tidak berat, dan enak membawanya. Jika dilakukan dengan kasih, lakukanlah penuh dengan kasih, sebab itu adalah perbuatan yang berkenan kepada Allah. Amin.